Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-11. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek, juga like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, disaster Thousand Leg yang sangat besar muncul dan membuat mereka para aliansi dari setiap Divine Kader kerepotan. Dan pada part kali ini, Yoha mencoba untuk menyerang disaster Thousand Leg yang paling besar terlebih dahulu, karena ia sudah merasa jika kekuatannya hampir habis dan akan mengurus Thousand Leg yang kecil nanti. Yoha pun meniru setiap gerakan yang dilakukan Lee Kun, karena dia telah melihat raid Lee Kun melawan Thousand Leg. Dengan sangat cepatnya, Yoha bergerak bagaikan Lee Kun yang sedang melawan disaster itu. Yoha mengingat setiap detail dari serangan Lee Kun terhadap Thousand Leg, dan ketika sudah mendekati tubuh utama dari Thousand Leg, Yoha mengeluarkan semua kekuatannya dan skill yang ia pakai adalah Lotus Flash. Namun sangat disayangkan karena serangannya dapat ditangkis oleh disaster Thousand Leg dengan sangat mudah. Sebuah tentakel menyerang Yoha dari atas dan membuat Yoha tak dapat menghindar serangan tersebut. Namun ternyata Steven melindungi Yoha dan membuat mereka terpental karena serangan dari disaster itu. Ketika Yoha terhempas, Yoha sempat berpikir jika dia menjadi Lee Kun, apa yang harus ia lakukan. Di saat dia berpikir seperti itu, dari belakang Lee Kun terbang dengan menggunakan pedang besarnya. Yoha yang mengetahui hal tersebut pun terkejut karena tiba-tiba paman Lee Kun muncul, dan tanpa pikir panjang Lee Kun menebas disaster itu dengan pedangnya. Semua orang nampak sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lee Kun. Para prajurit di sana yang melihat Lee Kun pun terkejut kenapa dia ada di sana. Namun Lee Kun menjawab, jika ia memberikan demonstrasi kepada kalian karena kalian terlihat kesulitan. Namun merasa tak terima, prajurit itu berkata, kau hanya beruntung menyerang gurita itu di saat dia sudah lemah. Namun di saat mereka ngobrol, tentakel dari gurita itu menangkap Lee Kun dan memasukkan Lee Kun ke dalam mulutnya bersama dengan senjata milik Yoha. Yoha yang mengetahui pamannya dalam bahaya nampak sangat takut. Namun sesaat setelah itu, sebuah skill disaster Lotus keluar dari dalam badan disaster Thousand Leg tersebut, dan Lee Kun nampak keluar dari badan disaster dengan tombak milik Yoha. Disaster itu nampak kesakitan karena serangan yang dilakukan oleh Lee Kun, dan dengan skill akhir Blade Baptist membuat disaster itu hancur lebur hingga menjadi berkeping-keping. Notifikasi pun muncul kembali dengan menunjukkan jika mereka yang melihat hal itu merasa kagum dan respect terhadap Lee Kun dan mulai menghormatinya. Reporter pun menyiarkan hal itu dan menyampaikan jika Lee Kun, pahlawan yang menghilang, telah kembali dan mengalahkan disaster Thousand Leg. Dan nampak semua orang yang mengetahui berita itu nampak sangatlah senang. Setelah itu, notifikasi menjelaskan jika kisah-kisah inspiratif dan pencapaian epik yang membuat orang dapat mengingat Anda dalam waktu lama dan mengambil kekuatan untuk membuat orang menghormati Anda. Dan terciptalah buku suci yang memuat tentang kisah orang-orang hebat. Dan buku itu dapat membuat Lee Kun bertambah kekuatannya jika Templarnya membaca. Setelah Lee Kun mengalahkan disaster itu,
Lee Kun menghampiri Yoha dan mengatakan jika senjatanya telah hancur karena pertarungan tersebut. Namun, Lee Kun berjanji akan membuatkan Yoha senjata yang baru. Hal itu pun membuat Yoha merasa bahagia. Tiba-tiba Stephen datang, entah dari mana ia berasal. Ternyata Stephen datang karena dia mendengar jika Yoha akan dibuatkan senjata oleh Lee Kun. Dan dia juga meminta Lee Kun untuk membuatkan senjata untuknya. Namun Lee Kun yang mendengar ocehan dari Stephen berteriak dan sangat marah kepada Stephen. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dan asap dari ledakan itu membentuk kepala kambing. Stephen pun mengira jika itu disebabkan oleh teriakan Lee Kun. Namun Lee Kun berkata jika bukanlah dia yang menyebabkan hal itu. Asap itu pun menyebar dengan sangat cepat hingga membuat hampir semua pasukan terkena efeknya. Namun nampak terjadi sesuatu dengan kelompok Leo yang terkena asap dari ledakan itu. Mereka berubah menjadi manusia binatang dan seperti tak terkendali. Pasukan Leo pun menyerang pasukan dari Taurus. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata jika itu adalah radian Flash of Mormont yang telah dipasang sejak tadi. Ternyata yang melakukan hal itu adalah Ivan dengan menggunakan jirah perangnya. Dan nampak Ivan telah mengalahkan slime yang dibawa oleh Lee Kun. Lee Kun pun sangat marah karena telah membuat slime seperti itu. Dan Stephen pun bertanya kepada Ivan tentang Mormont yang dimaksud oleh Ivan. Ivan pun berkata jika itu hanyalah ledakan pembukaan. Setelah itu Ivan mengeluarkan sebuah peluit dan ia pun meniup peluit itu. Semua pasukan Leo yang mendengar suara peluit itu langsung berlari menuju ke arah suara itu. Ternyata para pasukan Leo diperintahkan untuk menahan Lee Kun dan Yoha. Ivan yang melihat Lee Kun telah tertangkap yakin jika Lee Kun telah kehilangan banyak kekuatan karena telah melawan disaster sebelumnya. Stephen pun merasa marah kepada Ivan karena telah membuat bawahannya tak mau mendengarkan perintahnya. Ivan pun menjelaskan jika mereka telah terpengaruh oleh potion yang diminum oleh mereka dan mereka hanya akan mendengarkan perintah dari suara suling yang ia bunyikan. Stephen pun meminta Ivan untuk mengembalikan mereka menjadi normal kembali. Namun Ivan meminta pada Stephen untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Ivan pun melemparkan pedang yang dibuat oleh Lee Kun di hadapan Stephen. Ternyata Ivan menyuruh Stephen untuk membunuh Lee Kun menggunakan pedang buatan Lee Kun sendiri. Namun Stephen berkata kepada Ivan, kenapa kau tiba-tiba berusaha menyingkirkannya dan kenapa juga aku harus mendengarkan perintahmu? Ivan pun berkata, kau tak punya pilihan lain selain mendengarkan perintahku. Apakah kau tidak mau melihat bawahanmu normal? Namun di sini Ivan mencoba untuk menghasut Stephen agar dapat membunuh Lee Kun dengan alasan jika mereka punya tujuan yang sama. Ivan juga berjanji kepada Stephen untuk membuatkannya senjata terkuat di dunia dan menjadikan Stephen sebagai sain terkuat. Dan nampak pedang Lee Kun yang tertancap diangkat oleh Stephen. Yoha yang berteriak dan mengingatkan Stephen tentang apa yang dikatakan oleh Ivan adalah kebohongan dan Ivan hanyalah orang yang licik. Stephen pun berdiri di hadapan Lee Kun yang belum juga bergerak karena ia ditahan oleh anak buah Stephen. Namun ternyata Stephen melemparkan pedang Lee Kun ke arah Ivan dan mengenainya. Ternyata Stephen dari awal tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Ivan karena telah merubah saudaranya menjadi seperti saat ini. Stephen juga berkata jika dia akan melampaui Lee Kun, namun tidak dengan cara kotor seperti yang Ivan lakukan. Stephen juga menghina Ivan dengan berkata, kau akan membuatkanku senjata katamu.
Orang yang bahkan tidak mampu melampaui Lee Kun mau melakukan itu. Lalu bagaimana senjata buatanmu lebih bagus dari Lee Kun? Karena merasa kesal, Ivan pun menyerang Steven. Namun serangan dari Ivan dapat ditahan oleh Steven hanya dengan tinjunya. Dengan ukuran itu, cukup untuk menghancurkan lengan dari mesin yang digunakan oleh Ivan. Masih tak terima, Ivan menyerang Steven menggunakan misil buatannya. Ivan pun merasa bangga jika Steven tak mampu berkutik di hadapan maha karyanya. Tiba-tiba Steven keluar dari ledakan itu dengan perwujudan berkepala singa sedang menggigit misil yang ditembakkan oleh Ivan. Steven pun mengeluarkan kemampuannya dan membuat Ivan tak berkutik. Tiba-tiba Lee Kun muncul dan berkata, "Kapan pertarungan kalian akan selesai?" Ivan dan Steven nampak sangat kaget melihat Lee Kun yang berdiri di dekat mereka. Lee Kun pun menjelaskan jika ia hanya membiarkan dirinya tertangkap karena ingin mendengar kata-kata Ivan. Namun karena terlalu lama, ia pun merasa bosan. Lee Kun pun menendang Steven untuk membuatnya pergi dari situ. Lee Kun akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ivan. Cerita pun kembali ketika Lee Kun sedang ditahan oleh para pasukan yang berubah karena pengaruh potion. Nampak Lee Kun dengan santainya mendengar percakapan antara Ivan dan Steven. Dan terlihat Lee Kun sudah mulai bosan dengan apa yang dilakukan oleh Steven dan Ivan. Lee Kun pun berdiri dengan mudahnya dan berkata, "Aku jadi kayak orang bodoh menunggu mereka. Lebih baik dari tadi aku menghajar mereka semua dan pulang." Dan para pasukan Leo yang hilang akal itu berusaha menyerang Lee Kun. Namun Lee Kun dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Dan kita flashback dulu ya guys. Di sini menceritakan tentang kejadian di 20 tahun yang lalu ketika raid Demon Tower belum dimulai. Seseorang nampak berkata kepada Ivan jika Lee Kun akan mati di Demon Tower. Ivan pun berkata jika itu ramalan yang didapat Hugo dari Holy God. Dan orang misterius itu berkata, "Itu bukan hanya ramalan masa depan. Yang aku maksud untuk membuat hal itu menjadi kenyataan." Namun Lee Kun nampak marah karena flashback yang dilakukan oleh Ivan. Ivan pun akan memberitahu Lee Kun tentang siapa yang membunuhnya. Namun Ivan meminta pada Lee Kun untuk menjamin keselamatannya. Lee Kun pun memegang rahang dari Ivan dan berkata, "Jika kau tidak sadar posisimu ya tua bangka, dan kau tak punya hak negosiasi." Dengan ancaman yang diberikan Lee Kun, Ivan pun berkata jika Virgo adalah orangnya. Namun setelah mendengar hal itu, Lee Kun ingin bertemu dengan Jin Myung untuk melihat hasil penaksiran dagger yang digunakan untuk menusukku. Setelah hal itu, Lee Kun berkata kepada Ivan, "Aku akan mengampunimu kali ini dan serahkan item-item yang telah kau curi dariku, yaitu hammer milikku." Dan akhirnya Lee Kun mendapatkan kembali hammer yang telah ia curi selama ini. Setelah Lee Kun mendapatkan hammer itu, Lee Kun memanggil ketiga avatar bersaudara. Dan ketika avatar itu pun keluar dari sebuah dimensi, Lee Kun menyuruh mereka untuk membawa Ivan ke dimensi mereka. Dan jika melawan, putuskan satu kaki atau tangannya. Ivan yang mengetahui jika Lee Kun mampu memanggil avatar, menganggap jika Lee Kun bukanlah Sain melainkan dewa dari konstelasi baru. Setelah Ivan dibawa oleh ketiga avatar, para pasukan Leo pun nampak mulai mendapatkan kesadarannya. Yoha dan Steven pun terlihat bahagia karena teman-teman mereka sudah kembali sadar. Ternyata pasukan dari Capricorn belum menyerah dan dia melakukan sebuah rencana. Dan tiba-tiba armor dari salah satu prajurit mengalami sesuatu yang aneh seperti akan meledak. Dan ternyata benar, pria yang menggunakan armor itu pun meledak. Dan seorang bishop dari kelompok Capricorn mengatakan jika kastelan mereka telah melakukan sesuatu pada perlengkapan yang digunakan pasukan lain.
meledaklah dan pergi ke neraka kalian semua. Dan Bishop itu memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan misil Mormont. Misil Mormont itu ditembakkan ke arah Lee Gun, namun Lee Gun masih terlihat sangat tenang. Lee Gun pun menggunakan hammernya untuk memukul misil Mormont yang mengarah padanya. Dan Lee Gun memukul Mormont itu ke arah Mormont yang lain. Ternyata Lee Gun mengubah Mormont itu menjadi kembang api. Setelah itu, pasukan Leo nampak akan balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Capricorn. Stephen pun mencoba mengintimidasi mereka dengan berkata, "Kami para beast makhluk yang kuat dan keras takkan bisa terluka oleh mainan yang kalian buat." Namun, belum selesai Stephen menyelesaikan perkataannya, para anak buah dari Capricorn lari ketakutan. Dan Stephen berkata kepada Gun, "Apa aku bisa membiarkan mereka kabur begitu saja? Gun, ada senjata yang bagus enggak? Yang besar, kuat dan berdampak besar dan enak diayunkan." Namun yang dipikirkan Lee Gun senjata itu adalah Stephen. Dengan wajah yang menakutkan, Lee Gun berkata, "Ada satu." Stephen berkata, "Kenapa kau melihatku seperti itu?" Lee Gun pun mengangkat Stephen menggunakan satu tangan, lalu menghantamkannya ke tanah ke arah kelompok Capricorn yang melarikan diri dan membuat mereka terhempas ke langit. Dan Lee Gun yang masih memegang kaki Stephen merasa jika senjatanya jelek. Dan akhirnya part ke-11 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.